Penelitian yang saya amati ini, asam urat insya Allah ini disebabkan dari kekakuan-kekakuan kita. Kalau asam urat ini ada di tangan kita, berarti kita dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari ini agak kaku. Baik pekerjaan itu yang kita lakukan baik, tetapi kalau kita kaku nanti lama-lama akan menjadi asam urat di bagian tangan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Pemirsa dan jamaah pecinta bengkel hati dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi yang sangat indah ini Allah memperkenankan kita bersua atau bertemu kembali dalam acara Bengkel Hati. Dan mudah-mudahan kabar kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang, yang duka Allah ganti menjadi bahagia. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini kita akan membahas satu tema, yakni asam urat. Kenapa takut? Nah, bagi Anda pemirsa atau juga jamaah yang terdeteksi kena penyakit asam urat, hari ini adalah hari yang baik buat kita semua. Bagaimana solusi untuk menyembuhkan penyakit asam urat? Apa dan bagaimana penyebabnya? Insya Allah kita akan membahas bersama dengan guru kita Ustadz Danu. Apa kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah. Asam urat nih Ustadz. Iya. Kalau ada asam urat, ada nggak manis urat Ustadz? Asem itu ya. Asam, bukan asam ya. Baik Ustadz, insya Allah kita akan bahas tema ini ya 1 jam ke depan. Dan sebelum Ustadz membahas tema ini, kita sapa dulu jamaah yang sudah hadir di Masjid An-Nida MNC TV. Ini sudah ada dari Majelis Taklim Ikhwan Mukminin Pluit Dalem Jakarta Utara. Waalaikumsalam. Nah ini pisah rombongan ini satunya. Oh ketuanya nih kaptennya. Sehat Bu? Alhamdulillah. Gimana asam uratnya? Sembuh ya. Belum ngaji aja udah sembuh, hebat banget ya. Baik, yang kedua dari Majelis Taklim Nurul Islam Cengkareng Jakarta Barat.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat dari tampang-tampangnya ini kayaknya nggak kena asam urat. Cuma kena gula darah kayaknya nih. Enggak ya, insya Allah. Mudah-mudahan segala penyakit kita Allah sembuhkan. Amin. Lalu ada lagi dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Pinang Ranti. Waalaikumsalam. Ini yang punya terminal kayaknya ya. Baik, mudah-mudahan kabar kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami bisa mengirim fax di 021 840 8919. Baik, kita langsung kepada Ustadz Danu. Apa sih Ustadz penyebab asam urat ini Ustadz? Iya. Iya, alhamdulillah memang selama ini asam urat itu ya secara medis insya Allah ada obatnya, tetapi itu akan selalu keluar lagi, baik di kaki, tumit, jari-jari, tangan, banyak yang keluar. Jangan sampai asam urat keluar di mata ya. Aduh, itu susah kalau di sekali mata itu. bukan asam urat Ustadz, Apa? belek namanya. Iya. Karena biasanya asam urat itu sakitnya minta ampun ya. Kalau di mata gimana? Nggak bisa belanja ke mall lagi dong ya. Tapi insya Allah secara Islam memang dibahas beberapa hal. Penelitian yang saya amati ini asam urat insya Allah ini disebabkan dari kekakuan kita. Kalau asam urat ini ada di tangan kita berarti kita dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari ini agak kaku. Baik pekerjaan itu yang kita lakukan baik, tetapi kalau kita kaku nanti lama-lama akan menjadi asam urat di bagian tangan. Kalau memang kita asam urat kita di kaki, kita dalam menjalankan kehidupan kita bersama suami, bersama istri, bersama anak-anak ini kaku aja. Jadi kalau kita itu punya keinginan, suami ngasih tahu itu ngotot aja maunya kita, gitu, itu kaku namanya. Itu sebagaimana juga diceritakan kenapa sih seperti itu kekakuan bisa, ya karena salah satunya dalam firman Allah Ta'ala menceritakan Fabi rahmati minallah lintallahum walau kunta faddan qalidal qalbi lan fadu min haulik. Ceritakan di sini, maka dengan rahmat Allah lemah lembutlah kamu kepada mereka. Jadi kita sebagai orang-orang muslim yang memang mencoba untuk takwa pada Allah Ta'ala harus mengacu salah satunya pada firman Allah, yaitu lemah lembut dalam berkata-kata. Nah ini biasanya kita itu lupa sama suami, sama istri, sama anak-anak, sama temen. Waduh kalau sudah nyerocos lupa semuanya. Nah di sini kelemah lembutan kita sebagai seorang muslim gak muncul dan kita dinilai oleh malaikat kalau memang perkataan kita kacau ya kita dinilai kurang baik, pasti itu. Dan itu sudah sinyal, sudah diceritakan banyak sekali bahwa ada malaikat rokib, ada malaikat atid. Nah kebagian kita ditulis atidnya. Kemudian walau kunta faddan qalidal qalbi lan fadu min haulik. Jika engkau bersikap keras dan berhati kasar, maka mereka akan menjauh dari sekitarmu. Jadi memang kita dilarang oleh Allah Ta'ala untuk sikap-sikap kita itu kasar. Hati kita itu keras, memang dilarang. Cuma memang secara prinsip tidak ditulis kalau sikap keras, kasar itu nanti sakitnya asam urat, dalam Quran nggak ditulis seperti itu. Itu harus diteliti. Dan ketahuan memang kalau orang kena asam urat rata-rata orangnya pasti insya Allah kaku. Coba nanti dilihat. Kalau bapaknya sering asam urat, iya nanti kan senyum-senyum. Tapi ini kaku sifat loh ya, bukan kaku yang lain. Ya kurang lebih seperti itu. Iya, makanya ibu kalau ngadepin suami jangan kaku-kaku. Kaku itu bukan kaku yang gitu Ustaz ya. Bukan yang kaku itu. hatinya gitu Kaku ya. hati. Gak fleksibel. Kurang fleksibel. Gak elastis. Iya. Insya Allah Ustaz kita akan bahas lagi setelah kita saksikan yang berikut ini, tetap di Bengkel Hati.
والضحى والليل إذا سجى